Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nabila dengan NIM 07041282227073 dari A Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran negara-negara Asia Pasifik di G20 dalam mata kuliah Ekonomi dan Politik Asia Pasifik. Nah, pertama-tama di sini aku akan menjelaskan tentang apa itu G20. Jadi, seperti yang udah kita ketahui, G20 itu merupakan forum internasional yang terdiri dari 19 negara dengan ekonomi terbesar di dunia serta Uni Eropa yang didirikan pada tahun 1999 sebagai tanggapan adanya krisis keuangan di Asia. Yang dimana G20 ini bertujuan untuk membahas kebijakan ekonomi global dan memfasilitasi kerjasama yang lebih baik di antara negara-negara anggota. Nah, selain itu, peran G20 ini dalam kerjasama ekonomi dan pembangunan dunia itu sangat signifikan, di mana dia mewakili sekitar 85% dari produk domestik bruto atau PDB global dan 75% dari perdagangan internasional dan sekitar 2/3 populasi dari dunia. Nah, di sini ada fungsi G20 dan tujuan dari G20 sendiri. Yang pertama, kalau fungsi G20 itu ada platform dialog internasional, di mana G20 ini menyediakan ruangan untuk diskusi kebijakan ekonomi dan di antara negara-negara maju dan berkembang. Dan yang kedua ada tindakan kolektif, yaitu mengkoordinasi ketindakan global terhadap krisis ekonomi seperti yang sudah dilakukan selama krisis keuangan global di tahun 2008. Lalu yang kedua, tujuan G20 yang lebih yang lebih inti lagi yaitu mendukung stabilitas ekonomi global, menyelaraskan kebijakan ekonomi serta membahas isu-isu global lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa peran kunci dari G20 dalam konteks yang pertama ada stabilisasi ekonomi global, di mana salah satu peran utama G20 ini sebagai forum untuk stabilisasi ekonomi global, terutama saat terjadinya krisis finansial, seperti contohnya di krisis keuangan global di tahun 2008, di mana di sini G20 itu memainkan peran penting untuk mengkoordinasi dalam merespon kebijakan yang mencegah si resesi global yang lebih dalam. Terus G20 ini mengadopsi langkah-langkah yang fiskal, reformasi peraturan keuangan, koordinasi kebijakan moneter, serta memulihkan stabilitas ekonomi global. Di mana forum ini menjadi penunjuk bagaimana kerjasama multilateral dapat mengurangi dampak dari guncangan ekonomi dan mencegah penyebaran krisis secara global. Lalu yang kedua ada mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, di mana di sini G20 berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan dan inklusif. Di sini tercermin dalam berbagai agenda yang diusulkan seperti reformasi struktural yang meningkatkan produktivitas, inovasi dan keterampilan tenaga kerja. Di dalam forum G20 ini ada beberapa negara yang berupaya untuk merumuskan kebijakan yang mendorong investasi jangka panjang yang meningkatkan lapangan kerja setelah memperbaiki infrastruktur dari negara maju maupun berkembang. Lalu yang ketiga ada memperkuat kerjasama perdagangan internasional, di mana di sini G20 itu berperan sebagai platform untuk memperkuat sistem perdagangan global yang terbuka, adil dan berbasis aturan. Di sini anggota G20 itu berkomitmen untuk melawan proteksionisme, meningkatkan kerjasama perdagangan dan memperkuat peran Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Nah, melalui G20 ini negara-negara dunia itu menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan perdagangan global serta memperhatikan kepentingan negara berkembang agar tidak tersisih dalam arus perdagangan global. Lalu yang keempat itu ada pengentasan kemiskinan dan dukungan kepada negara berkembang. Jadi di sini G20 itu nggak berfokus pada negara maju aja, tapi tetap mendorong adanya kerjasama internasional untuk mengatasi ketimpangan ekonomi global dengan membantu negara-negara berkembang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui inisiatif pembangunan G20, negara-negara anggota itu mendukung banyak proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan banyak lagi. Seperti contohnya di program Compact with Africa yang dirancang untuk meningkatkan investasi swasta di Afrika yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang di benua tersebut untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Afrika sehingga dapat bersaing di dalam ekonomi global. Lalu yang kelima ada menghadapi tantangan global. Di sini G20 itu berperan sebagai penangan tantangan global yang kompleks, di mana itu seperti perubahan iklim, pandemi, krisis energi, dan yang contohnya baru-baru ini saja kita rasakan yaitu COVID-19. Di sini G20 berperan sebagai koordinasi respon global untuk mengatasi ekonomi dan sosial dari pandemi. Nah, forum ini tuh juga mendorong kerjasama internasional yang dengan cara distribusi vaksin dan memperkuat sistem kesehatan global untuk menghadapi tantangan di masa depan. Untuk perubahan iklim, G20 itu selalu menyadari adanya mitigasi dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi. Maka dari itu negara-negara anggota itu berdiskusi untuk mencari cara
bagaimana transisi energi itu menjadi lebih bersih, peningkatan investasi teknologi hijau, dan pengurangan emisi karbon melalui perjanjian Paris. Dan yang keenam itu ada reformasi sistem keuangan global, di mana G20 ini memiliki pengaruh besar dalam reformasi sistem keuangan global untuk lebih stabil dan transparan. Melalui Financial Stability Board atau FSB, itu yang diawasi G20 sendiri merupakan perkuatan peraturan keuangan internasional yang dilakukan untuk memicu krisis global di masa depan. Jadi peran di sini tuh mencakup reformasi terhadap sistem perbankan, pasar modal, dan kebijakan pajak internasional. Nah, seperti yang udah kita ketahui, peran-peran negara Asia Pasifik ini pasti banyak banget di G20. Jadi, benar, negara-negara yang termasuk di dalam G20 ini ada salah satunya dari negara Asia Pasifik itu memainkan peran penting yang berada di forum G20 ini dengan adanya kehadiran beberapa ekonomi terbesar dan paling dinamis di dunia. Terus juga ada diskusi ekonomi global seperti diantaranya tuh negara-negara Asia Pasifik yang berada di G20 itu ada Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Indonesia. Jadi di sini aku akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada Tiongkok, di mana Tiongkok itu merupakan salah satu ekonomi terbesar di dunia yang memiliki peran penting dan sangat signifikan untuk G20. Tiongkok ini juga mendorong pertumbuhan global melalui investasi infrastruktur dan perdagangan. Dalam G20 itu Tiongkok sering menyoroti pentingnya menjaga stabilitas ekonomi global, khususnya dalam konteks perang dagang dan ketegangan ekonomi dengan Amerika Serikat. Lalu yang kedua ada India. Jadi India ini merupakan populasi terbesar di dunia yang memiliki peran yang signifikan di G20, di mana ekonomi India itu selalu terus bertumbuh pesat dan kontribusi stabilitas ekonomi globalnya itu ada pada inovasi teknologi, layanan digital, dan sektor energi terbarukan, di mana di forum G20 sendiri India ini berfokus pada upaya untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif, ketahanan pangan, serta akses yang lebih baik terhadap energi bersih dan teknologi. India juga berperan aktif untuk kerjasama Selatan-Selatan yang berperan sebagai mendukung negara berkembang khususnya di Asia dan Afrika untuk mengatasi tantangan ekonomi dan sosial global. Lalu yang ketiga itu ada Jepang. Jadi Jepang ini menjadi salah satu negara industri terkemuka di dunia. Jadi Jepang memiliki peran penting dalam stabilitas ekonomi global dan kerjasama internasional di G20. Jepang tuh seringkali menekan pentingnya reformasi struktural, inovasi teknologi, dan pertumbuhan berkelanjutan. Yang dimana Jepang sendiri memimpin dalam inisiatif untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mendukung inklusi ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik. Lalu yang keempat ada Korea Selatan. Jadi Korea Selatan ini merupakan salah satu ekonomi yang paling inovatif di Asia Pasifik. Nah, dan memainkan peran penting di G20. Korea Selatan tuh selalu berfokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan melalui teknologi digital dan inovasi, serta mendukung transformasi menuju ekonomi hijau. Jadi Korea Selatan ini selalu menekankan kerjasama internasional yang dalam menangani tantangan global seperti perubahan iklim dan ketimpangan ekonomi. Di G20 juga Korea itu aktif dalam agenda memperluas teknologi digital dan layanan kesehatan, terutama pada hal yang baru-baru ini terjadi yaitu COVID-19. Lalu ada Australia, di mana Australia ini merupakan satu-satunya negara Oseania dalam G20 yang memainkan peran kunci sebagai jembatan antara kawasan Asia Pasifik dan negara-negara barat. Sebagai negara sumber daya alam yang melimpah, Australia ini berfokus pada isu-isu perdagangan, pertambangan, dan energi terbarukan. Dalam diskusi G20, Australia ini sering menekan pentingnya perdagangan bebas dan kerjasama multilateral untuk mendukung pertumbuhan ekonomi global. Australia tuh berperan aktif dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim dan transisi menuju energi bersih. Lalu yang keenam itu, last but not least, Indonesia sebagai anggota G20 di Asia Tenggara. Indonesia juga menjadi peran penting sebagai perwakilan negara berkembang, di mana Indonesia ini sering menekankan pentingnya inklusi ekonomi dan pertumbuhan yang adil di G20 sebagai salah satu negara yang populasinya terbesar di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Indonesia ini menekankan pentingnya investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan teknologi yang mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia juga berperan aktif dalam beberapa isu dan mengingat salah satu negara Indonesia memiliki keanekaragaman hayati. Jadi Indonesia berusaha untuk mendorong kerjasama internasional dalam berkelanjutan lingkungan dan mitigasi dampak perubahan iklim. Oke, jadi dari paparan yang sudah aku jelasin, ini adalah kesimpulan dari keseluruhannya. Maka dari itu, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.